kekristenan itu yang orisinil itu harus dipahami dengan benar, saudaraku. Ketika seseorang memahami kekristenan dengan benar, maka dirinya tidak lagi membedakan antara imam dan awam. Tidak ada lagi hamba Tuhan itu pendeta dan aku bukan hamba Tuhan kalau bukan pendeta. Jadi mereka mulai mengerti bahwa kekristenan itu yang benar, yang sejati adalah ketika seseorang bisa membawa hidupnya benar-benar tepat di pemandangan Allah. Mereka benar-benar selalu mengkoreksi diri, adakah hidupku sudah tepat belum di pemandangan Tuhan? Bukan karena status rohani, jabatan dan semuanya, saudaraku. Tetapi kekristenan yang sejati adalah di mana titik di mana seseorang menyadari bahwa dia adalah pribadi yang sudah ditebus. Dan dia tidak lagi melihat strata itu. Mau pendeta bukan pendeta, mau imam atau awam. Karena itu hanya gelar. Jadi seseorang akan paham bahwa ini orang benar-benar tinggal gak di dalam Tuhan atau enggak. Orang yang benar-benar hidup dalam kesucian atau tidak. Ini orang yang benar-benar terlepas dari percintaan dunia atau tidak. Itu yang lebih penting, saudaraku. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengkoreksi diri kita lebih dan lebih. Jadi seorang pendeta yang tidak lagi menghargai kependetaannya sebagai nilai diri, maka pendeta itu akan mengarahkan jemaatnya kepada Tuhan dan kerajaannya, bukan kepada dirinya. Itu yang benar, saudaraku. Dan kekristenan yang benar adalah diarahkan ke Tuhan. Jemaat pun terarah kepada Tuhan, bukan hanya kepada pendeta. Pendeta itu sebagai sebagai imam untuk membantu di dalam banyak prosesi liturgis, saudaraku. Tetapi dari seorang pendeta itu pun juga jemaat bisa melihat keteladanan hidup. Maka saya selalu berkata jahat kalau seorang pendeta hanya memanipulasi jemaatnya hanya untuk kepentingan dirinya. Seharusnya seorang pendeta harus berjuang sampai mencucurkan darah untuk hidup lebih baik. Ini berat loh, saudaraku. Saya berkata begini karena saya seorang pendeta. Saya dituntut juga untuk hal ini. Jatuh bangun hidup saya pun saya berjuang untuk lebih baik. Tujuannya satu, supaya saya bisa menjadi sampel baik untuk jemaat yang melihat hidup saya. Supaya bisa saya arahkan kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Dan pendeta yang benar tidak menjual jabatan pendetanya untuk mengesankan bahwa dia lebih tinggi dari jemaat. Betul, saudaraku. Tetapi ada tuntutan lebih dari kepada seorang pendeta, yaitu dia harus memang memiliki kesucian yang lebih dari jemaat yang dipimpinnya. Dia harus lebih outstanding. Maka saudaraku, seorang pendeta yang benar harus benar-benar hidup menjaga semuanya di dalam area Tuhan yang baik. Tapi dia tidak mengesankan dirinya more dan jemaat lebih hebat, lebih apa. Tidak perlu, saudaraku. Saya katakan ini bukan mau mencederai pendeta, karena saya pun juga pendeta, saudaraku. Saya juga tidak mau melecehkan hamba Tuhan, tidak. Tetapi inilah kebenaran. Jadi jauhkan diri kita dari pengkultusan. Apapun itu, saudaraku. Karena kalau kita masuk kepada kekristenan yang sejati, kebenaran yang murni. Contohnya begini, mengenai baptisan.
itu bukan sekedar karena sudah umur 12 tahun dianggap sudah cukup nih, ayo masuk baptisan. Tetapi bukan itu makna baptisan, tetapi lebih kepada kesediaan meninggalkan dunia. Mati bagi dunia dan hidup sepenuhnya bagi Allah. Perjamuan kudus bukan sekedar kita mengangkat roti, minum anggur, dan kita ulang tiap bulan. Tetapi lebih kepada mengingat kurban Tuhan Yesus. Kita menjadi satu dengan Tuhan di dalam penderitaan Tuhan. Jadi ketika kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, kita sedang masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Maka di titik itu kita berjanji, aku tidak mau menajiskan diriku dengan dosa lagi. Aku harus menderita bersama dengan Dia, menyalibkan dagingku, menyalibkan hawa nafsuku, menyalibkan semua keinginan dan cita rasa hidupku, untuk aku bisa menjadi Kristen yang murni, Kristen yang sejati. Itulah kebenaran yang murni, saudaraku. Itulah kekristenan yang sejati. Kesucian hidup kita bukan ditentukan oleh hukum yang mengatur apa yang baik, apa yang tidak baik, melainkan berangkat dari apa yang baik dan yang tidak baik itu timbul dari pikiran dan perasaan Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Aduh, saudaraku, susah memang, tetapi tidak mustahil kalau kita memang mengandalkan Tuhan. Jika kebenaran-kebenaran ini terakumulasi atau menumpuk di dalam hidup kita dalam kuota yang cukup, maka akan mengangkat kita untuk terlepas dari ikatan dunia. Hal ini yang menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sejati, saudaraku. Kita akan bisa memahami dan menghayati Kolose 3 ayat 1 yang berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu hal apa yang harus kita cari? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Satu kata, saudaraku, kemuliaan. Kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, itu yang kita cari. Mau tidak mau kita melihat Roma 8 ayat 17 yang berkata, kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya begini, orang-orang yang berhak menerima janji-janji itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kalau kita mau menderita bersama dengan Dia, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Kristus itulah kebangkitan kita. Asal kita mengalami kematian kedagingan kita, kematian manusia lama kita, kematian kodrat dosa kita. Saudaraku, ingat, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kebangkitan atau tidak ada kehidupan bersama dengan Kristus, bersama dengan Bapa suatu hari nanti, tanpa kematian daging kita sejak kita hidup di bumi ini. Tanpa kematian dari dosa kita. Tanpa kematian dari percintaan dunia. Itulah inti kekristenan. Dan itu kebenaran yang murni. Pagi hari ini, saudaraku, jangan sibuk dengan statusmu di dunia ini. Tapi sibuklah dengan statusmu di kekekalan kelak. Jadi jangan bangga dengan prestasi rohanimu. Jangan bangga dengan jabatan-jabatan rohanimu. Tetapi ingat, ada tuntutan di setiap jabatan yang kita miliki. Berfungsilah maksimal di dalam setiap jabatan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita sebagai jemaat, kita sebagai pendeta, kita sebagai apapun, pendoa, worship leader, apapun itu, kita adalah marketing surgawi. Kita harus benar-benar menunjukkan bahwa hidup kita benar-benar mengalami Tuhan. Hidup kita benar-benar diubahkan oleh kebenaran. Dan kita mau menjadi pribadi yang bisa membawa banyak jiwa bersama-sama dengan kita masuk ke langit baru, bumi baru. Renungkan ini, saudaraku. Perjuangkan hidup benar.
Tuhan memberkati. God bless you.